الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3061. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Islamu, Islam itu dzalulun, mudah. La yarkabu, tidaklah menaikinya, maksudnya tidaklah memeluk agama Islam. La yarkabu, tidaklah agama Islam itu menaiki, maksudnya tidaklah agama Islam itu dipeluk illa dhalulan, kecuali kepada orang yang mudah. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya ad-dinu yusrun. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Wala yushaddu ad-dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang melawan agama dengan amalan-amalan yang dia buat-buat sendiri, memberatkan dirinya padahal tidak diajarkan oleh agama, kecuali pasti dia akan kalah sendiri. Tapi agama ini mudah, tidak ada yang susah. Kemudian salah satu sifat orang Islam yang baik itu adalah orangnya dzalul, orangnya mudah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-muslimuna hayyinuna layyinuna. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu hayyinun, orang-orang yang mudah, layyinun, orang-orang yang lunak. Kal jamalil anif, seperti unta al-anif yang diikat hidungnya dengan tali. In qidan qada, kalau dia digiring maka dia akan berjalan mengikuti giringannya. Wa idza unikha ala sakhratin, kalau dia diderumkan pada batu, istanakha, dia pun akan berhenti pada batu tersebut. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Al-Mubarak. Nah, maka kita melihat diri kita masing-masing, apakah kita orang yang mudah, apakah kita orangnya lunak kepada orang lain. Kalau kita kasar, keras kepada orang lain, nah berarti Islam kita masih kurang sempurna. Karena Islam ciri-cirinya adalah dzalul atau hayyin atau yang mudah. 62. Al-Islamu, Islam itu yazidu, bertambah, wala yanqusu, dan tidak berkurang. Hadis ini derajatnya dhaif dan maknanya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Makna yang paling jelas adalah bahwa yang dimaksud Islam ini semakin lama akan bertambah, semakin akan tersebar ke atas muka bumi. Tidak akan berkurang dengan murtadnya orang-orang yang murtad. Bisa dibandingkan berapa yang murtad, berapa yang masuk Islam. Maka yang murtad lebih sedikit daripada yang masuk Islam. Karena Islam agama yang benar. Sehingga kalau orang sudah masuk ke dalam kebenaran, dia mengetahui itu kebenaran, maka tidak mungkin dia akan keluar lagi. Yang keluar itu berarti memang orang-orang yang kotor hatinya sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang paling zahir untuk hadis ini. Ada juga makna yang lain, yaitu disamakan dengan hadis setelahnya 3063. Al-Islamu ya'lu, Islam itu unggul, wala yu'la alaih, dan tidak diungguli. Hadis ini sahih. Bagaimana contohnya Islam itu unggul tidak diungguli? Nah, pertama, apabila ada dua orang, suami istri, salah satunya masuk Islam, nah, maka siapa yang berhak terhadap anaknya? Yang berhak adalah yang muslim. Kalau bapaknya muslim, berarti dia bersama bapaknya.
Kalau yang masuk Islam adalah ibunya, berarti dia bersama ibunya. Yang lebih berhak adalah yang Islam. Yang kedua, kalau ada suami istri, kemudian suaminya muslim, istrinya kafir. Muslim kan boleh menikahi ahli kitab kan? Kemudian melahirkan anak. Anaknya ini agamanya disamakan dengan siapa? Agamanya disamakan dengan yang Islam. Tidak disamakan dengan yang kafir. Sehingga anak ini kalau mati tetap disolatkan jenazahnya meskipun ibunya seorang ahli kitab. Maka dia dianggap sebagai kaum muslimin dan dikuburkan pada kuburan orang-orang muslim. Contoh yang ketiga lagi. Kalau ada seorang Yahudi perempuan masuk Islam atau Nasrani perempuan masuk Islam, maka wajib diceraikan dari suaminya. Kenapa? Karena agamanya tidak sekufu. Yang satunya Islam unggul, yang satunya kafir rendah. Nah, tidak sekufu ini tidak boleh di dalam pernikahan seperti ini. Maka harus dipisahkan karena tidak unggul tidak sama derajatnya antara muslim dengan kafir. Ini beberapa makna untuk kata-kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ada satu makna lagi yang dinilai dhaif oleh para ulama, yaitu dianggap hadis ini bicara tentang warisan. Kalau ada bapak kafir mati, anaknya muslim, dapat warisan tidak? Kata Imam Auza'i, dapat warisan. Kenapa? Al-Islamu ya'lu, Islam unggul dan tidak diungguli. Tapi kalau dibalik, bapaknya muslim mati, anaknya kafir, maka tidak mendapatkan warisan. Nah, penjelasan Imam Auza'i seperti ini, berdasarkan hadis ini ditolak oleh mayoritas para ulama. Ditolak oleh seluruh para ulama yang lain. Kenapa? Karena untuk masalah warisan itu sudah ada hadisnya yang khusus. Rasulullah SAW bersabda, la yatawarath ahlu millatain, tidak saling mewarisi orang yang beda agama. Nah, maka kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, si muslim tidak dapat warisan. Atau sebaliknya, bapaknya muslim, anaknya kafir, tidak dapat warisan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. 64. Al-Islamu, Islam itu yajubbu, memotong. Memotong maksudnya menghapus maka qablah, apapun yang terjadi sebelumnya, maksudnya dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Hadis ini derajatnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Meskipun di sini ada qada dhab yaitu dhaif menurut Imam Suyuti, tapi disahihkan oleh Al-Albani. Dan memang hadisnya sahih, kita temukan di dalam riwayat Muslim, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Yahdimu ma kana qablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma alimta, apakah kamu tidak tahu wahai Amr bin As, annal Islam yahdimu ma kana qablah?" Bahwa masuk Islam itu menghancurkan seluruh dosa sebelumnya. Nah, lafal seperti ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti sahih. Adapun lafal yang tadi ya jubu ya, ini riwayatnya dhaif tetapi maknanya sahih karena sesuai dengan riwayat Imam Muslim tadi. Karena itu kita jangan merasa setelah kita sudah lama beragama Islam ini bahwa kita sudah mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum tentu. Karena kita setelah Islam ini, berapa dosa yang kita kumpulkan dan berapa pahala yang kita kumpulkan, kita nggak ngerti. Kita sholat, kita puasa, kita membaca Quran, apakah itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah? Kita nggak ngerti. Mudah-mudahan Allah menerima dan kita mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita belum tahu. Justru yang lebih utama dari kita adalah orang yang baru saja masuk Islam. Karena dosanya nol. Adapun pahala jelas. Dia mengucapkan syahadatain, ini pahala. Dia melakukan sholat, ini pahala. Jelas dia membawa pahala, tidak membawa dosa. Adapun kita bawa pahala, tapi juga membawa dosa, dan kita nggak ngerti dosa kita lebih banyak atau pahala kita lebih banyak. 65. Al-Islamu nadhif, agama Islam itu bersih. Fatanadzafu, maka bersihkanlah diri kalian. Fa'innahu, karena sesungguhnya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah illa nadhif, kecuali orang yang bersih. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang populer di masyarakat yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, nah, ini sama sekali tidak ada dalam satupun kitab hadis yang ada. Nggak ada satupun kitab hadis yang ada. Tapi isinya benar, bahwasanya kebersihan itu ajaran dari agama iman atau agama Islam. Benar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki rambutnya kusut, nggak rapi, kotor. Maka Rasulullah mengatakan, apakah orang ini tidak mendapatkan air untuk membersihkan rambutnya? Rasulullah melihat orang pakai baju kotor, baju putih kotor kan kelihatan sekali. Nah, maka Nabi mengatakan, apakah orang ini tidak mendapatkan air untuk mencuci bajunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seseorang habis makan, kemudian tangannya masih kotor, kemudian tidur malam, akhirnya terkena sesuatu, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya Nabi suruh kita untuk bersihkan tangan setelah makan, ini kebersihan. Maka kalau sebelum tidur, tangan dibersihkan setelah makan, apalagi apa? Mulutnya, gosok gigi, ini termasuk ajaran Islam sebelum tidur. Nah, maka ini semuanya menunjukkan bahwa isinya benar, tapi itu an-nadhafatu minal iman, sama sekali bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata nadhif ini tidak masuk jannah kecuali orang bersih. Bersih ini ada dua makna. Yang pertama adalah bersih zahirnya. Misalnya tangan kita terkena najis, nah kita bersihkan. Ini berarti bersih zahir. Tapi yang lebih penting adalah bersih batinnya. Orang hatinya bersih dari segala kekotoran-kekotoran hati. Iri, dengki, kemudian ria, ujub, dan sebagainya. Ini lebih penting daripada kebersihan zahir. Karena kalau kita lihat, kebersihan zahir ternyata beberapa kali dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kebersihan batin, maka sama sekali tidak ada kelonggaran di dalamnya. Saya kasih contoh, bahwa kebersihan zahir dalam sebagian hal itu dimaafkan, diringankan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, Rasulullah bersabda, Al-istijmaru tawun. Istinja dengan batu, itu pakai 3 batu. Witir. Orang habis BAB tidak pakai air istinjanya, tapi cuma pakai batu. Apakah bersih total? Pasti tidak. Tapi sudah lumayan bersih. Seandainya jari ini dimasukkan ke dalam, nah, maka pasti akan ada apa? Tetap ada kotoran. Tapi kenapa dimaafkan? Karena ini hanyalah kekotoran zahir. Adapun kekotoran batin sedikit pun tidak diperbolehkan di dalam Islam ini. Disuruh kita bersihkan hati kita, dan orang yang paling bersih hatinya itulah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 66. Al-asyaratu, sombong itu, syarrun, adalah keburukan. Nah, ini contoh kekotoran hati, yaitu sombong. Apa definisinya sombong? Definisinya sombong ada 2 macam. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan orang yang sombong, Allah Subhanahu wa taala mengancam tidak akan dia paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan saya palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi tanpa kebenaran. Nah, maka hati-hati, jangan sampai sedikit pun ada dalam hati kita kesombongan, akan menyebabkan kita tidak paham terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. 67. Al-Asy'ariyun, orang-orang Asy'ari, finnasi, di tengah-tengah manusia, itu kasuratin, seperti wadah, fiha miskun, yang di dalamnya ada minyak wangi misk. Hadis ini dhaif, dan hadis ini bicara tentang fadilah orang-orang Asy'ari. Orang-orang Asy'ari ini orang-orang Yaman, dinisbatkan kepada kakek mereka yang bernama Asy'ar, maka namanya Asy'ariyun. Tetapi kita temukan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang-orang Asy'ari memang memiliki fadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufqatal Asy'ariyyin. Inni la'arifu, sungguh saya mengetahui, aswata rufqatil Asy'ariyyin bil Qur'an. Suara-suara rombongan orang-orang Asy'ari ketika membaca Al-Qur'an. Hina yadkhuluna bil lail, ketika sudah mulai masuk waktu malam. Wa a'rifu manazilahu, dan saya mengetahui rumah-rumah mereka. Min aswatihim bil Qur'an bil lail, dari sebab suara-suara mereka membaca Quran di waktu malam. Wa in kuntu lam ara manazilahum, meskipun saya tidak mengetahui mana rumah mereka. Tapi pokoknya kalau melewati satu kampung, orang-orang pada baca Quran dalam rumah, Nabi tahu ini berarti orang-orang Asy'ari.
Maka mari kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ari. Mereka dipuji oleh Rasulullah SAW, kita ikuti apa yang dilakukan mereka, maka seandainya Rasul sekarang masih hidup, beliau pun juga akan memuji kita. Membaca Quran setiap hari, setiap malam dibaca. Kalau malam pas tidak ada lampu saja dibaca, pasti mereka pagi hari juga membaca. Zaman dulu kan belum seperti sekarang, banyak lampu ya. Namanya malam pasti gelap gulita. Paling lampu tintir dan sebagainya. Nah, kalau malam saja mereka mengusahakan untuk membaca Quran, yakin sudah, pasti paginya juga membaca. Karena itu teori membaca Quran paling bagus adalah sebagian Quran kita baca pada waktu pagi, sebagiannya lagi kita baca pada waktu malam. Karena hari itu memang dibagi dua, siang sama malam. Maka siang kita ada amalan baca Qurannya, malam kita juga ada amalan baca Qurannya. Itu lebih baik daripada baca Quran cuma pagi saja atau cuma malam saja. Dan saya teringat Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau punya kebiasaan setiap hari membaca Al-Quran 2 juz. Nah, 2 juz ini waktunya kapan saya nggak ngerti karena dalam biografinya nggak disebutkan. Bisa jadi itu adalah pagi harinya 1 juz, pada subuh misalnya, kemudian sore harinya atau siang harinya 1 juz lagi, pada maghrib misalnya. Hadis berikutnya 68. Al-asabi, jari-jari, tajri itu berlaku majra seperti as-siwaki, siwak. Idza lam yakun, jika tidak ada siwakun, kayu siwak. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau kita tidak membawa kayu siwak, maka hendaklah kita menggunakan jari untuk bersiwak. Tetapi memang hadis ini dhaif. Apakah jari berfungsi untuk siwak? Tergantung jarinya kasar atau tidak. Kalau jarinya kasar, maka menurut para ulama berfungsi sebagai siwak. Jadi yang dimaksud al-asabi, jari di sini maksudnya adalah jari yang kasar. Kenapa? Karena sesuatu yang halus itu kalau digoreskan pada gigi, ini sama sekali tidak memberikan pengaruh bersih. Siwak itu kan kasar kan? Nah, goreskan pada gigi, maka kotoran-kotoran akan lenyap. Nah, maka kalau jarinya kasar, ini bisa berlaku sebagai siwak. Ringkasnya, menurut hadis ini adalah menggosok gigi tidak harus dengan kayu siwak, tapi dengan apapun juga yang bisa membersihkan gigi kita. Dan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersiwak atau membersihkan gigi, karena Rasulullah SAW ridho terhadap orang yang membersihkan giginya. Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku mathharatul lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Mardatul lirrabb, membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap pelakunya. Jadi cari ridho Allah itu gampang. Bersihkan mulut, Allah ridho. Gosok gigi, Allah ridho. Maka kalau pas malas gosok gigi, kita ingat-ingat hadis ini. Kenapa malas? Dengan gosok gigi Allah ridho. Ridho Allah itu sesuatu yang terbesar. Nggak ada yang lebih besar daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah itu adalah perkara yang terbesar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Surat At-Taubah ayat 72. Tapi saya jujur ya, kalau madhab Syafi'i, jari ini harus jarinya orang. Kalau jari kita sendiri untuk siwak, maka ini tidak berfungsi sebagai siwak. Karena seolah-olah itu gesekan antara anggota tubuh kita dengan anggota tubuh kita. Kalau kita pinjam jarinya orang, tolong pinjam jarimu ya, karena jarimu ini kasar, bisa untuk siwak. Nah, ini berlaku sebagai siwak. Bisa pinjam jarinya istrinya, atau tetangganya, atau temannya. Tapi kalau jarinya sendiri apa? Menurut mereka tidak sah sebagai siwak. Ini mazhab Syafi'i. 69. Al-adha, korban Idul Adha, ini jamak dari adhat. Alayya, bagi saya, faridatun, adalah wajib. Wa alaikum, dan bagi kalian, wahai umat Islam, sunnatun, adalah sunnah. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi bahwasanya korban Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, itu adalah mazhab jumhur atau mayoritas para ulama. Ada 3 pendapat dalam masalah korban Idul Adha. Yang pertama, korban Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pendapat ini sangat-sangat kuat
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini sepakat Abu Bakar Umar mengatakan kurban Idul Adha hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Pendapat yang kedua mengatakan kurban Idul Adha adalah wajib. Ini satu riwayat dari Imam Laits juga dari Imam Malik rahimahullah taala. Pendapat yang ketiga, korban Idul Adha wajib bagi yang longgar. Wajib bagi yang apa? Yang longgar. Longgar itu artinya menurut sebagian ulama ditafsiri lagi ya. Longgar itu kalau hartanya sudah mencapai nisab. Nah, ada juga yang mengatakan enggak begitu. Longgar itu pokoknya mampu berarti longgar. Tapi pendapat yang paling kuat insyaallah taala adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan diremehkan karena Rasulullah setiap tahun selalu berkorban. 70. Al-iqtisadu sedang-sedang di dalam nafkah itu adalah nisful aishi, separuh dari penghidupan. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik itu adalah nisfud dini, separuh dari agama. Hadis ini dhaif dan hadis ini menghasung kita untuk menggunakan harta, menafkahkan harta secara iktisad, secara sedang-sedang. Tidak boros juga tidak terlalu ngirit. Terlalu ngirit itu dalam bahasa Arab disebut taktir. Boros itu dalam bahasa Arab disebut tabdzir. Jadi tengah-tengah antara tabdzir dengan taktir. Kalau perlu keluarkan harta, jangan ngirit-ngirit. Misalnya sakit perlu obat, beli obat. Nggak usah terlalu ngirit, akhirnya tidak berobat, akhirnya malah jadi tambah sakitnya. Terus malah jadi obatnya semakin mahal. Nah, maka iktisad saja, sedang-sedang. Kemudian akhlak yang baik adalah separuh agama. Ini benar. Kenapa? Karena manusia harus baik kepada dua arah. Ke arah atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ke arah bawah, yaitu kepada sesama makhluk. Nah, maka karena kebaikan ini ada dua arah, sehingga akhlak yang baik adalah separuh agama, separuh sisanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau akhlaknya kepada manusia baik, kemudian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, berarti agamanya sudah lengkap sempurna. Kalau ibadahnya baik tapi muamalah kepada orang tidak baik, nah ini belum sempurna. Atau muamalahnya kepada orang baik tapi ibadahnya kurang baik, nah ini kurang sempurna. Maka dikatakan sebagai nisfuddin, separuh dari agama. Semoga Allah menyempurnakan agama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 3071. Al-iqtisadu, sedang-sedang, fin nafaqati, di dalam mengeluarkan nafkah, adalah nisful ma'isyah, separuh penghidupan. Wat tawaddud, dan berusaha dekat, ilan nasi, kepada manusia, itu adalah nisful aqli, separuh dari akal. Artinya orang yang berakal itu dia akan berusaha dekat kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi dekat itu bukan berarti harus sering bergaul, tidak begitu ya. Dekat itu dengan akhlak yang baik. Meskipun kita jarang ketemu dengan orang, tapi kalau ketemu selalu akhlaknya baik, itu namanya sudah tawaddud, berusaha dekat kepada orang. Karena dengan akhlak yang baik, orang akan dekat. Dengan akhlak yang jelek, orang akan menjauh. Nah, maka tawaddud maksudnya apa? Kita berbuat yang baik kepada semua orang. Wa husnus su'al, dan pertanyaan yang baik, dan bertanya yang baik, itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Kenapa? Karena kalau kita bertanya dengan pertanyaan yang baik, cara bertanya yang baik, maka guru kita akan senang. Kalau senang, ngasih pertanyaan. Tapi kalau cara bertanyanya kurang baik, cara bertanya ngetes, ini gurunya paham, wah kamu ini ngetes saya. Marah, dia nggak akan dikasih jawaban. Ada 3 ulama datang kepada Abu Nu'aim. Satu mengajak untuk ngetes Abu Nu'aim. Yuk kita tes, ini ahli hadis yang kuat atau tidak. Maka satunya mengatakan, jangan dites, ini sudah jelas orang kuat. Kalau dites nanti kita malah konangan. Tapi dia nekat, udah kita tes saja, supaya kita ngerti betul kalau dia meriwayatkan hadis itu hadisnya kuat atau tidak. Akhirnya dia betul-betul ngetes kayak ini. Wahai Abu Nu'aim, saya bacakan hadis yang diriwayatkan dari engkau. Jalur sanadnya adalah haddatsana fulan, sampai kepada Rasulullah bersabda. Maka Abu Nu'aim mengatakan, saya enggak meriwayatkan hadis itu, saya enggak tahu. Kemudian hadis yang kedua,
Dia buat sanad disambungkan dengan matan sabda Nabi yang tidak sesuai sanadnya. Maka dia mengatakan, ini bukan hadis saya. Sampai 3 kali, Pak. Nah, pas 3 kali itu semuanya salah. Ini maka kemudian Abu Nu'aim mengatakan, ini pasti kamu buat-buat ini, kamu ngetes saya ini. Sanadnya yang benar tidak seperti itu, tapi kamu buat-buat seolah-olah salah supaya kamu ngerti apakah saya ini tahu kalau salah atau tidak. Nah, maka akhirnya ditendang itu orang, dia jempali. Kemudian temannya yang negur tadi mengatakan, kan sudah saya bilang, jangan ngetes. Dia memang kiai yang kuat. Kalau kamu tes, kamu konangan. Akhirnya ditendang. Maka orang yang ditendang mengatakan, tendangan beliau lebih saya sukai daripada saya tidak ngetes beliau. Karena dengan tendangan ini saya ngerti bahwa betul-betul dia ahli hadis yang kuat. Orang yang ngetes ini adalah Ibnu Ma'in atau yang lainnya saya lupa ya. Yang mengingatkan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang satunya lagi namanya saya lupa. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal karena adabnya kepada guru, dia tidak mungkin ngetes kepada gurunya. Ilmunya lebih berkah. Hadis yang kita baca ini nomor 71, hadisnya palsu sehingga dikatakan jangan dikatakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja ucapan para ulama. 72. Al-akbar, orang yang tertua, minal ikhwah, dari saudara-saudara, itu bimangzilatil abi, sederajat dengan bapak. Hadis ini juga hadis palsu menurut Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maksud hadis ini adalah, kalau dalam satu keluarga, kakak beradik, ada yang paling tua, yang sulung atau yang barat, maka dia kehormatannya seperti kehormatan orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah wafat, nah, maka harus menghormati kakaknya ini seperti menghormati bapaknya. Dahulukan kakak yang atas daripada kakak-kakak yang lain. Sebagaimana kalau masih ada bapak, kita mendahulukan bapak. Jangan melangkai atau jangan mendahului yang tertua ini. Secara umum hadis ini maknanya sahih, bahwasanya yang tua itu harus dimuliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana," tidak termasuk dari kami orang yang tidak merahmati yang kecil, wa yujilla kabirana, dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Tabarani sahih. 73. Al-aklu fis suqi, makan di pasar, itu adalah dana'atun, satu kerendahan, satu kehinaan. Hadis ini derajatnya dhaif. Apa hukumnya makan di pasar atau makan di pinggir jalan? Hukumnya adalah sesuai dengan adat atau kebiasaan. Kalau adat mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak pantas, maka jangan dilakukan. Kalau adat mengatakan itu adalah sesuatu yang pantas, yang baik, silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Di Solo kita temukan warung-warung pinggir jalan, lesehan. Ya. Ketika kita makan di situ, banyak orang lewat, itu sudah biasa. Nah, berarti nggak ada masalah. Bukan dana'ah. Tapi bisa jadi kalau yang makan di situ seorang kiai yang terkenal, itu jadi dana'ah. Nah, berarti untuk kita yang orang biasa nggak ada masalah. Tapi untuk kiai yang punya wibawa tinggi, jangan makan di situ. Itu merendahkan. Jadi adat sesuaikan dengan adat setempat. 74. Al-aklu makan bi usbu'in wahidatin, dengan satu jari. Itu adalah aklu syaitan, cara makannya setan. Wa bithnataini, dan dengan 2 jari, aklul jababirah, adalah makannya para diktator, orang-orang yang sombong. Wa bitsalathi, dan dengan 3 jari, aklul anbiya, itulah makannya para nabi-nabi. Karena itu, biasakanlah makan dengan 3 jari, yaitu dari ibu jari sampai dengan jari tengah. Kalau dibutuhkan jari keempat, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai 5 jari. Kenapa? Para ulama katakan, makan dengan 5 jari menunjukkan syarah, menunjukkan rakus atau serakah. Tapi kalau dengan 4 jari, karena dibutuhkan, nggak ada masalah. Apakah ada hadisnya makan dengan 4 jari? Ada, tetapi dhaif. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi', biasanya makan dengan 3 jari. Wa yasta'inu bir-rabi'ah, kadang-kadang minta bantuan jari keempat, kadang-kadang ketika dibutuhkan. Tapi hadisnya apa? Dhaif tadi. Tapi nggak ada masalah ketika dibutuhkan, karena memang dibutuhkan.
Tetapi saya jujur, hadis ini yang kita baca ini derajatnya hadisnya dhaif. Sehingga kita tidak bisa menetapkan hukum berdasarkan hadis ini, sehingga melarang orang makan dengan satu jari, atau kalau zaman sekarang adalah makan dengan supit satu saja, ya, atau dua. Nah, kalau dua ini dianggap sebagai satu, kalau satu itu makannya setan, kalau dua itu adalah makannya jababir, orang-orang diktator, ya nggak bisa kita hukumi seperti itu karena hadis ini derajatnya dhaif. 75. Al-aklu makan ma'al khadim bersama pembantu atau pelayan itu adalah minat tawadhu, termasuk dari sikap tawadhu. Hadis ini derajatnya palsu meskipun isinya benar. Seorang majikan kalau bisa makan dengan pelayannya atau pembantunya, satu meja atau satu kursi, tidak usah dibedakan antara majikan dengan pelayannya. Ini yang terbaik. Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya sahih. Fal yujlishu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih." Kalau seseorang didatangi oleh budaknya atau pembantunya dengan makanannya, qad kafahu ilajahu wa dukhanahu, yang si pembantu tadi sudah repot memasaknya sehingga kena asapnya, falyujlishu ma'ahu, maka hendaklah majikan ini duduk bersama pembantu tadi. Fa illam yujlishu ma'ahu, kalau tidak mau duduk bareng, makan bareng bersama pembantunya, falyunawilhu aklatan au aklatain, maka hendaklah dia berikan satu suap atau dua suap kepada si pembantu yang sudah memasakkan tadi. Nah, maka di sini hadisnya muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersikap tawadhu, yaitu makan bersama antara majikan dengan budaknya. Meskipun dari sisi derajat berbeda, antara majikan dengan budak jelas berbeda. Majikan itu orang merdeka, budak itu budak. Budak itu harta, dia itu adalah budak, martabatnya budak. Tetapi Rasulullah SAW suruh kita untuk tawadhu. 76. Al-imamu, imam itu dhaminun, menanggung. Wal muadzinu, dan muadzin itu mu'tamanun, orang yang diamanai. Allahumma ya Allah, arsyid, berilah petunjuk al-a'immah, para imam-imam. Waghfir lil muadzinin, dan berilah ampunan bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa menjadi muadzin lebih utama daripada menjadi imam. Kenapa? Karena muadzin itu adalah al-amin, orang yang terpercaya. Sementara imam itu adalah ad-dhamin, orang yang menanggung. Derajatnya orang terpercaya lebih utama daripada derajatnya orang yang menanggung. Tetapi masalah ini khilafiyah, sudah kita sampaikan dulu bahwasanya ada dua pendapat yang mengatakan bahwa imam lebih utama daripada muadzin karena Rasulullah ditetapkan oleh Allah sebagai imam, berarti lebih utama. Kalau muadzin lebih utama, pasti Allah tetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau digabung dua-duanya juga boleh. Seseorang adzan plus qomat plus jadi imam, ya sah nih. Tapi sesuai sunnah tidak seperti itu. Apa yang dimaksud dhamin? Imam itu menanggung. Tafsirannya disebutkan pada hadis setelahnya, yaitu hadis 77. Al-imamu dhaminun, imam itu menanggung. Bagaimana menanggungnya? Fa in ahsana, kalau dia berbuat baik di dalam salatnya itu, falahu, maka dia dapat pahala. Walahum, dan juga mereka dapat pahala. Wa in asaa, tetapi kalau dia jelek di dalam salatnya itu, fa alaihi, maka dia menanggung dosanya. Wala alaihim, dan mereka tidak menanggung dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Karena itu Sahal, perawi hadis ini, nggak pernah mau jadi imam. Padahal dia kiai kampung, sahabat Nabi SAW. Di kampung itu dia kiai. Tapi selalu saja kalau sudah dikumandangkan qomat, dia bilang kepada pemuda-pemuda kampung itu, silahkan kamu maju, kamu imam. Beliau tetap sebagai ketua kampung, pemimpin kampung, tapi apa? Tidak pernah mau jadi imam. Silahkan maju.
Maka orang-orang mengatakan, engkau itu kiai kampung, sahabat Nabi SAW, derajatmu tinggi di mata kita, kenapa enggak mau jadi imam? Nah, maka dia sampaikan alasannya. Saya pernah mendengar Nabi mengatakan, al-imamu dhamin. Imam itu nanggung. Kalau jelek dia sendiri yang nanggung. Nah, daripada nanggung, saya pilih jadi makmum saja. Itu enak-enak. Nah, seperti ini juga boleh. Tapi seperti Nabi SAW jadi imam juga boleh. Terserah aja. Semuanya punya apa? Dalil masing-masing. Jadi kita tidak menyalahkan Sahal bin Sa'ad karena punya dalil, tapi juga kita tidak menyalahkan orang yang jadi imam karena memang Rasul SAW pun juga menjadi imam. Kemudian kalimat pada hadis sebelumnya tadi, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam. Maksudnya berilah petunjuk supaya imam itu sholat yang sempurna. Karena kesempurnaan sholatnya imam ini juga membawa berkah untuk jamaahnya. Misalnya imam bacaannya bagus dan benar, nah, ini membawa keberkahan untuk jamaahnya. Karena kalau bacaannya tidak bagus, itu makmum ada yang kemudian menggerutu. Wong payongnya ini tadi imam. Nah, ini berarti sholatnya jadi berkurang. Sholat kok malah menggerutu. Sholat kok malah batin. Berarti apa? Sholatnya jadi kurang sempurna. Nah, maka Nabi doakan, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam untuk sholat secara sempurna. Dan ampunilah orang-orang yang adzan. Kenapa? Karena kadang-kadang adzan tidak tepat waktu. Kadang-kadang terlambat sebentar, kadang-kadang maju sebentar, belum masuk waktu sudah adzan. Nah, maka didoakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salah satu makna al-imamu dhamin. Imam itu menanggung. Salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama adalah menanggung kekurangan Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk, yang sudah mendapati rukuknya imam. Kita datang ke masjid, salat jamaah sudah dimulai. Imamnya sudah rukuk, kita ikut rukuk, Allahu Akbar. Kita nggak dapat Fatihah kan? Nah, ini Fatihahnya sudah ditanggung oleh si imam. Sehingga ini termasuk kekhususan bahwasanya ada orang sholat tanpa baca Fatihah, tapi sholatnya sah. Kapan itu? Ketika dia masbuk, tapi sudah mendapatkan apa? Rukuknya imam. Dan ini pendapat mayoritas ulama salaf. Sebagian kecil berpendapat tidak dapat Fatihah berarti terlambat. Tetapi pendapat mayoritas salaf tidak terlambat. Yang penting masih dapat rukuk. Dapat rukuk itu artinya imamnya rukuk, kita juga rukuk. Kalau pas kita rukuk imamnya sudah proses berdiri, meskipun dia belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu nggak dapat. Namanya dapat itu sama-sama rukuk. Maka harus yakin betul, saya sudah dapat rukuk imam, baru nggak telat. Apa? Gimana? Tidak dianggap terlambat. Tidak dianggap terlambat. Jadi misalnya dia masuk ke situ rakaat yang kedua, berarti dia dianggap telat cuma satu rakaat saja, rakaat yang pertama. Rakaat yang keduanya tidak telat karena sudah bisa rukuk bersama imam. Tapi ya terserah panjenengan karena ada dua mazhab ya. Kalau saya mengikuti mazhab yang mengatakan dia tidak terlambat. Alasan saya dua. Pertama, karena itu adalah mazhab mayoritas ulama salaf. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tumus shalah wa nahnu sujud." Kalau kalian datang pada salat jamaah sementara kita sedang sujud, fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Silahkan ikut sujud, jangan dihitung, alias terlambat. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati ruku, berarti dia dapat salat tersebut, enggak telat. Mungkin ada orang yang ngeyel, loh, rak'ah di sini bukan ruku, ini maksudnya satu rakaat. Kalau yang dimaksud di sini satu rakaat, maka tidak cocok dengan kalimat sebelumnya. Karena Nabi ini sedang bicara tentang orang yang masbuk. Masbuk itu kadang pas imamnya sujud, kadang pas imamnya sedang ruku. Maka cocoknya rakaah di sini diartikan ruku. Terus juga praktek para sahabat juga begitu. Abu Bakrah masuk ke Masjid Nabawi, melihat Nabi ruku, langsung dari pintu dia Allahu Akbar ruku. Setelah ruku dia nyerondol maju gini. Maka selesai sholat Nabi menegur. Siapa tadi ya yang ketebuk-ketebuk tadi pas masuk ke masjid karena terlambat? Maka Abu Bakrah yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud.
Semoga Allah tambah semangat kamu, dia semangat untuk tidak telat salatnya, tapi jangan diulangi lagi besok. Masuk masjid ya normal saja. Rukuknya kapan? Kalau sudah masuk sholat. Jangan mulai rukuk dari pintu masjid, itu tergesa-gesa namanya. Tapi Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi, berarti menunjukkan salatnya tidak terlambat. 78. Al-imamu dha'ifu, pemimpin yang lemah. Imam di sini maksudnya pemimpin atau presiden yang lemah, mal'unun, itu terlaknat. Hadis ini dhaif. Dan yang dimaksud lemah itu adalah lemah dari menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin rata-rata presiden dimanapun itu ya seperti ini. Al-imamu dhaif, pemimpin yang lemah, tidak mampu menerapkan hukum Islam. Maka mal'un, terlaknat. Maknanya bisa sahih. Kenapa? Karena pemimpin itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau dia membiarkan wanita-wanita muslimah tidak pakai jilbab, para ulama katakan dosa ditanggung presiden. Kalau dia biarkan laki-laki muslim tidak sholat ke masjid, padahal mampu, atau tidak sholat sama sekali, dan dia biarkan, maka dosanya ditanggung oleh presiden. Maka orang tahu seperti ini nggak akan berani Pak jadi presiden Pak. Kecuali yakin betul bisa Pak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ucapan saya, ucapan para ulama ya. Saya bacakan ya. Li'annahu, karena pemimpin itu mutahammilun, dia menanggung bikulli ma ya'tuna, dengan semua yang dilakukan oleh rakyatnya, min auzar, dari dosa-dosa yang si imam tadi membiarkan, maksudnya begitu, yang si imam tadi membiarkan para rakyatnya melakukan dosa tersebut. Maka dosa pemimpin semakin tinggi kepemimpinannya atau tingkatannya, derajatnya, maka semakin banyak yang dipimpinnya, dosanya semakin besar. Dosanya presiden lebih besar daripada dosanya wali kota, karena wali kota lebih kecil. Wali kota lebih besar daripada lurah misalnya. Lurah lebih besar daripada RT dan seterusnya. Itu kalau dia membiarkan orang-orang berbuat dosa. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk menyuruh mereka amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tidak menanggung dosa mereka sama sekali. 79. Al-amanah, sikap amanah itu fil azdi, kebanyakan ada pada orang-orang Azdi, nama kabilah. Wal haya'u, dan sifat malu itu kebanyakan ada fi Quraisyin, pada orang-orang Quraisy. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini bukan berarti selain orang Quraisy tidak punya malu, bukan ya, tapi maksudnya kebanyakan yang malu itu adalah orang-orang Quraisy. Kebanyakan yang amanah itu adalah orang-orang Azd. Hadis ini kita temukan yang sahih, tapi kalimatnya begini. Al-mulku fi Quraisyin. Kerajaan itu dipegang oleh orang-orang Quraisy. Wal qada'u fil ansar. Adapun qadhi itu kebanyakannya adalah orang-orang Ansar yang mereka adil dalam menjadi qadhi. Wal adzanu fil Habasyah, dan adzan itu orang-orang Habasyah karena suaranya kuat-kuat. Wal amanatu fil Azdi, dan amanah itu rata-rata ada pada orang-orang Azdi. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi sahih. Jadi saya ulangi lagi, al amanatu fil Azdi ini lafal yang pertama ini sahih dari hadis yang lain. Tapi lafal yang kedua, wal haya' fi Quraisy, ini tidak sahih karena yang sahih tidak mengatakan apa? Al haya' tapi al mulku. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis 3080. Al-amanatu, sikap amanah itu adalah ghinan, kekayaan. Maksudnya penyebab kekayaan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi sesuai fakta. Kalau ada orang amanah di dalam jual beli, dalam amanah, dalam muamalah, maka orang-orang akan senang untuk muamalah sama dia. Akhirnya menyebabkan dia kaya raya. Karena banyak yang nitip kepada dia modalnya untuk dikerjakan oleh dia dan sebagainya, sehingga menyebabkan kekayaan. Maka hadis ini bisa dikatakan dhaifu al-mabna, dhaif sanadnya, sahihul makna, sahih benar maknanya, mujarrabun, mujarrab atau sesuai dengan fakta.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat dibacakan pada pertemuan kali ini. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.